Perkenalkan, saya Iwayan Gidiraka Setyadana akan mewawancarai Pak Yogam dalam program P5, yaitu materinya tentang pemilahan sampah. Masuk ke pertanyaan pertama, Pak Yoga, mengapa pemilahan sampah itu penting, Pak? Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, mengapa pemilahan sampah itu penting? Nah, sampah seperti kita ketahui beda jenis berarti beda pengolahan. Sehingga kalau misalnya sampah itu tidak dipilah atau tidak dipilih, istilahnya, tentu cara pengolahannya juga tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Sehingga sampah itu tidak bisa bermanfaat lagi bagi istilahnya penggunanya, sehingga dapat menimbulkan polusi jika pemilahannya tidak dilakukan dengan baik. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis sampah yang umum kita temui sehari-hari? Oke, jenis-jenis sampah yang umum kita temui biasanya penggolongannya dibedakan jadi dua kan, yaitu organik dan non-organik. Kalau yang organik itu sampahnya berasal dari makhluk hidup, sayur-sayuran misalnya, kemudian ada dari hewan, contohnya sisa-sisa makanan, tulang, itu juga termasuk sampah organik. Sedangkan non-organik ini sampah yang paling besar efeknya, karena nggak bisa diolah secara langsung. Nah, contoh sampah organik itu sampah plastik. Nah, sampah plastik ini sering mencemari lingkungan karena dapat merusak struktur dari tanah, salah satunya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh sampah organik yang bisa diolah jadi kompos? Baik, seperti yang Bapak bilang tadi, sampah organik yang bisa diolah jadi kompos. Jadi seluruh sampah organik sebenarnya bisa jadi kompos. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika kamu pengolahannya, ketika kita melakukan pengolahan, itu benar-benar tidak ada sampah non-organik yang masuk. Kenapa? Karena kita menggunakan bakteri untuk hancurinnya. Kalau ada sampah plastik, bakteri itu tidak akan bisa berkembang biak. Ketika dia tidak bisa berkembang biak, maka seluruh jenis-jenis sampah organik seperti sayur, tulang itu tidak akan ikut hancur. Jadinya tidak terbentuk kompos. Oke, pertanyaan yang keempat, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam melakukan pemilahan sampah? Baik, permasalahan yang menurut Bapak sering hadapi saat pemilahan sampah itu nggak konsisten ya. Karena kita jarang memilah sampah, kita asal buang aja. Kalau udah tahu sampah taruh. Jadinya pemilahan sampah nggak teratur. Yang jadi masalah lah konsistensi sebenarnya, konsistensi dari orangnya tersebut yang tidak bisa memilah sampah secara berkala. Om Swastiastu. Saya Nyoman Nabi Wikramawardhana dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak tentang program P5, yaitu pengolahan sampah. Saya ingin menanyakan Bapak tentang soal salah satunya yaitu apa menurut Bapak manfaat dari mengolah sampah? Menurut Bapak yang pertama adalah kita menjaga lingkungan agar tetap lestari ya. Kan ada sampah organik, ada sampah anorganik ya. Berulang itu juga kewajiban dari diri kita sendiri ya, untuk seperti yang kita pelajari lingkungan kita, menjaga lingkungan, kemudian menjaga kelestarian alam dan lain sebagainya. Apalagi bagaimana cara membuang sampah yang berbahaya seperti baterai atau lampu? Oke, tempat pembuangan sampah itu kan ada berbagai jenis, ada pembuangan sampah apa yang kamu ketahui? Anorganik, organik, dan B3. Jadi kita harus memilah sampah tersebut. Kita jika membuang sampah baterai ataupun lampu, berarti kita buang ke tempat sampah yang B3 juga. Selanjutnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain lebih peduli pada pemilahan sampah? Oke, yang pertama, sebelum mengajak orang peduli terhadap pengolahan sampah, yang pertama kita harus peduli terlebih dahulu ya. Yang pertama kita memberikan contoh pada orang lain, kemudian menginformasikan pada banyak orang, mungkin dari media sosial, kemudian atau mungkin kalian bisa buat produk-produk pengolahan sampah yang kemudian kalian akan promosikan ke orang-orang. Ternyata dari sampah yang kita dapatkan kita bisa olah menjadi barang-barang seperti ini. Ini merupakan kita informasikan bahwa ini merupakan contoh bagaimana kita memanfaatkan sampah. Selanjutnya, apa saja jenis sampah? Oke, untuk jenis sampah mungkin tadi sudah ya, langsung ada sampah organik, anorganik, ada sampah B3. Pertanyaan selanjutnya,
apa perbedaan antara sampah organik dan anorganik? Untuk sampah anorganik dan organik, yang sepengetahuan Bapak itu adalah sampah yang terurainya. Yang organik adalah sampah-sampah yang mudah terurai, dan yang sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya ada plastik, kemudian ada apa lagi ya, besi, dan yang sampah anorganik adalah sampah yang bisa terurai dengan mudah seperti dedaunan, sisa makanan, kemudian sisa pengolahan makanan di dapur. Baik, sekian dari saya. Maaf mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya. Om. Nah, gitu ya.